Judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah It All I Am. 2 minggu yang lalu, Pak Gembala menyampaikan bukan sekedar belief, tapi trust. Yang masih ingat katakan amin. Ya, yang saudara sudah mendapatkan kebenaran ini, saya percaya Anda menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, saudara. Ya, bukan sekedar belief, tapi trust. Trust itu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Seminggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan bahwa mempercayakan hidup itu artinya saudara membangun hubungan dan kemudian membangun pengenalan juga akan Tuhan, mengenal Tuhan. Jangan mendua hati dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, lalu taat. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala, itu sebabnya saya hanya ingin melengkapi supaya pengetahuan atau pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan ini semakin mantap, ya. Karena kalau saya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ternyata memang benar bahwa pengenalan itu penting. Mengenal itu penting, saudara-saudara. Mengenal Tuhan, mengenal Yesus itu penting. Kenapa demikian? Karena sejauh mana imanmu itu bergantung kepada sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan. Coba direnungkan dulu pernyataan ini, saudara. Artinya, kalau saudara imanmu mengatakan Allahku adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, maka sejauh itulah iman saudara. Ketika Anda berdoa, Anda percaya dalam nama Yesus, aku percaya aku sembuh. Nah, saudara. Iman kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Pada saat Anda betul-betul dalam kesulitan, Anda berdoa, Tuhan aku percaya Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan kebutuhanku. Itu artinya apa? Sejauh mana imanmu, sejauh mana pula pengenalanmu akan Dia. Jadi pengenalan itu penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu sedalam apa? Sedalam apa? Seperti apa karaktermu? Betul ya, sedalam apa? Sejauh mana kedalaman penyembahanmu? Maaf saudara. Sejauh mana kedalaman penyembahanmu? Jadi kalau kita menyembah itu bisa dalam apa enggak sih? Kalau kita penyembahan kok kayaknya yang di sebelah itu kok ngalami, kok aku enggak ngalami gitu. Kok ada sih orang yang datang penyembahan, yang satu dapat rasanya, yang satu enggak dapat gitu. Ternyata sejauh mana kedalaman penyembahanmu itu bergantung kepada pengenalanmu akan Tuhan. Kalau engkau intim sama Tuhan, kalau engkau dekat sama Tuhan, hubunganmu itu dekat sekali sama Tuhan, engkau akan punya kedalaman di dalam penyembahan. Karena engkau intim dengan Tuhan. Saudara, Anda boleh bilang amin. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, tidak dilarang bilang amin, saudara. Ya, kalau Anda percaya bahwa yes, itu adalah kebenaran, katakan amin, saudara. Kenapa? Kalau Anda katakan amin, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Begitu, saudara. Ya, jadi bisa dilatih saudara, 3, 2, 1, 10 kali lebih keras dari ini saudara? Iya, oke. Terjadilah dalam hidup saudara. Seperti apa karaktermu? Sebagai orang percaya, itu bergantung sejauh mana engkau mengenal karakter Tuhanmu. Saya heran kalau ada orang Kristen karakternya enggak bagus saudara, berarti dia itu belum kenal Tuhan. Karena Tuhan, ya karakternya itu jelas. Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, kita ini pengikutnya Tuhan, ya saudara, maka karakter kita pun akan ikut seperti apa yang Dia punya. Ya, lagu-lagu yang dinyanyikan tadi bagus sekali. Mengiring Yesus itulah kerinduanku. Mau jadi seperti Yesus, mau kenal seperti Yesus. Karakter kita itu bisa sejauh mana karakter kita, seperti apa karakter kita. Ya,
Itu tergantung pengenalanmu akan karakternya Tuhan. Ya, ada yang bilang betul ya di sana ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau begitu saya jadi semangat nih saudara ya menyampaikannya. Ya. Kenapa? Karena Anda tahu ini kebenaran. Nah, itu sebabnya saudara, pengenalan itu penting sekali. Pertanyaannya yang kemarin disampaikan oleh Pak Gem dan Bu Gem, ya, Pak Gembala dan Ibu Gembala, sebetulnya sejauh mana pengenalanmu sama Tuhan, saudara? Sejauh mana? Nah, itu Anda yang bisa jawab, Anda yang bisa tahu hidupmu, saya kenal Yesus ini sejauh mana sih? Nah itu saudara, karena itu sangat mempengaruhi imanmu, sangat menentukan karaktermu, ya, sangat menentukan kehidupanmu, saudara. Nah hari ini kita belajar bukan sejauh mana pengenalanmu, tapi hari ini kita belajar sejauh mana kita trust sama Tuhan. Sejauh mana kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Sejauh mana Anda percaya sama Tuhan. Mempercayakan maksudnya hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan belajar dari satu ayat ini saudara. Ayatnya mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap apa? Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, hatimu. Ingat, hati itu center of life. Center kehidupan. Jadi kalau hatimu kena, hidupmu seluruhnya kena. Itu saudara. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Trust in the Lord with all your heart. All your heart. Tidak hanya sebagian, tapi semua. Hari ini kita poinnya adalah all. Itu sebabnya judulnya All I Am. Semua dari yang aku punya, semua dari yang aku miliki. Aku mau supaya apa? Supaya aku bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Haleluya, yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan katakan amin. Anda mengikuti saya? Amin. Oke, baik. Lanjut saudara. Nah, apa arti ayat ini, saudara? Karena ayat ini pasti punya maksud, punya arti. Ya, dan kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, arti dari ayat ini, saudara. Yang pertama itu adalah total surrender. Atau penyerahan diri total. Totalitas menyerahkan diri. Tadi ada kata segenap hati, saudara. Kata segenap hati menunjukkan penyerahan diri secara total. Heart itu adalah center of life. Pusatnya kehidupan. Kalau orang pergi ke gereja, ya, kalau orang sudah kena hatinya, maka dompetnya juga kena, saudara. Maksud saya adalah banyak orang gereja hanya ngejar dompetnya orang yang datang, tapi sebelum hatinya kena, dompetnya nggak akan pernah kena, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya kalau berbicara hati itu adalah pusat kehidupan. Kalau hati kita kena, maka seluruh kehidupan kita juga kena. Kalau kita mengatakan aku percaya dengan segenap hatiku, itu artinya seluruh kehidupan kita dibawa sama Tuhan. Begitu saudara. Ya. Nah, mempercayakan diri itu secara utuh gitu ya. Utuh, jadi tidak separuh-separuh begitu. Hidup kita itu utuh. Kehidupan kita itu kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan bisnis kita, kehidupan pekerjaan kita. Ya, tadi kita baru ngomong-ngomong tentang pekerjaan ya Pak ya. Siap-siap Pak dengar firman Tuhan ini Pak ya. Supaya hidup diubahkan. Haleluya. Mempercayakan secara utuh. Haleluya. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, kalau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, tanpa khawatir lagi, tanpa takut lagi itu seperti apa? Oke. Ini ada seorang akrobatik ya, yang bernama Charles Blondin. Ada yang pernah dengar cerita ini, saudara? Oke, kalau belum pernah ada saya ceritakan. Orang ini adalah orang yang pernah berjalan di atas seutas tali di
air terjun Niagara. Air terjun Niagara itu tinggi sekali, saudara. Tebing dengan tebing itu, ya, dikasih tali, kemudian sang akrobatik ini namanya Blondin, ya, Charles Blondin. Dia ingin menunjukkan kehebatannya, ya. Lalu kemudian banyak orang kumpul di sana untuk melihat akrobat yang dia lakukan. Betul, dia mengatakan begini, orang-orang yang di sini semua, percaya nggak kalian? Kalau saya ini bisa berjalan melewati tali ini sampai ke tebing yang berikutnya tanpa bantuan apapun. Mereka mengatakan percaya, tapi memang belum dilakukan, tapi percaya begitu. Oke, kemudian Blondin berjalan, betul saudara, dia berjalan sampai ke tebing sana, saudara. Sampai di sana kemudian dia mengatakan begini, oke, siapa di sini yang percaya kalau saya bisa berjalan, ya, kembali ke tebing yang berikutnya dengan membawa kereta dorong? Oke, semua mengatakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Wah, masa bisa ya? Susah ini. Tapi kemudian dipraktekkan oleh Blondin. Jalan dia sampai di tebing berikutnya, saudara. Wah, luar biasa, tepuk tangan semua. Berikutnya Blondin mengatakan begini, apakah Anda percaya semua bahwa saya bisa membawa kereta dorong ini dengan orang ada di sebagai penumpangnya? Wah, percaya katanya, ya, yang orang-orang ini mengatakan percaya. Lalu Blondin mengatakan, oke, kalau percaya, ayo silahkan siapa yang berani naik di sini gitu. Mereka bilang percaya, tapi waktu ditantang begitu, tidak ada satupun yang berani. Kenapa? Karena air terjun Niagara kalau jatuh mati kita pasti, saudara. Karena itu sangat tinggi sekali. Jadi apa yang mereka lakukan? Bilang percaya, ngomong percaya, tapi nggak pernah berani menyerahkan dirinya untuk naik di situ. Itu karakteristiknya orang Kristen begitu. Dia bilang kepada Yesus percaya, tapi nggak mau menyerahkan kepada Yesus hidupnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang anak, ya, kemudian dia mengatakan, saya mau. Wah, anak ini luar biasa. Semua orang melihat ke arah anak ini. Betul, anak ini kemudian naik, ya, ini gambarnya. Kemudian didorong. Wah, mereka lihat semua, ya, dengan apa? Terkesima begitu. Betul, sampai akhirnya di tebing berikutnya. Semua tepuk tangan. Usut punya usut. Ternyata anak ini siapa, saudara? Anak ini anaknya Blondin sendiri, saudara. Kenapa begitu? Karena anaknya ini terlalu percaya dengan papahnya, saudara. Dia sangat percaya, sehingga dia mau mempercayakan dirinya itu sepenuhnya. Gak takut jatuh, gak khawatir. Gak ada itu kekhawatiran, saudara. Gak takut mati dia. Enggak, karena dia percaya bapaknya, papahnya pasti bisa. Bisa enggak kita jadi orang Kristen kayak gini, saudara? Anda percaya sepenuhnya kepada Bapak kita yang mengasihi kita, saudara-saudara. Bisa tidak kita mempercayakan seluruh kehidupan kita. Di saat orang lain tidak bisa mengatakan, aku mau mempercayakan. Anda bisa mengatakan, aku yang mau mempercayakan hidupku. Saudara, nanti kita akan lihat kenapa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita. Tentu ada alasannya, saudara. Tidak pernah terjadi yang namanya kekhawatiran dan penyerahan diri itu berjalan bersama-sama. Gak ada orang yang menyerahkan diri berserah kepada Tuhan lalu hidupnya khawatir, itu tidak ada, saudara. Bahkan saya ingin mengatakan hari ini, ketika Anda masih khawatir, itu tanda yang paling jelas bahwa Anda itu tidak sedang menyerahkan diri Anda kepada Tuhan. Kok nggak ada yang amin ya, nggak berani, saudara ya. Hanya mikir-mikir, iya enggak ya, bener enggak ya ini ya. Kok aku kayak gitu ya, gitu misalnya, saudara. Saudara, firman Tuhan itu tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Firman Tuhan itu sedang mengoreksi hidup kita, supaya kalau ada yang salah,
kita bisa mengoreksi hidup kita dan mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin, saudara. Sehingga hidupmu diubahkan, hidupmu berubah. Kenapa? Karena engkau mengambil keputusan dengan benar. Kita harus belajar menjadi seperti anak-anak burung Raja Wali. Kita harus belajar seperti anak-anak burung Raja Wali. Kenapa? Anda tahu bagaimana anak Raja Wali diajar terbang oleh induknya, saudara? Pernah tahu cerita ini, saudara? Kalau induk Raja Wali ingin mengajari anaknya terbang, kalau anaknya dianggap sudah cukup ini untuk diajari terbang, maka sarangnya itu dibongkar oleh induknya sendiri. Tahu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sarang itu bagi anak-anak burung Raja Wali, itu tempat yang nyamannya minta ampun. Itu zona nyaman. Comfort zone itu. Itu nyaman sekali. Kalau bisa jangan pergi dari situ. Tapi ingat, itu zona nyaman. Tidak membuat orang bisa bertumbuh. Tidak membuat anak-anak ini bisa terbang. Itu sebabnya apa? Dibongkar sangkarnya. Jadi kalau Anda merasa dalam hidupmu tiba-tiba seperti sangkarmu dibongkar, jangan buru-buru salahkan Tuhan, saudara. Karena jangan-jangan Tuhan sedang ingin mengajar engkau terbang, saudara. Caranya dia mengajar terbang bagaimana? Dibongkar, lalu dijatuhkannya anaknya, saudara. Bayangkan, anak ini belum pernah terbang, saudara. Anak Raja Wali ini belum pernah terbang, dia dijatuhkan dari ketinggian. Kita tahu, kalau Raja Wali membuat sarang itu dalam ketinggian, di atas gunung begitu saudara, ya, supaya tidak dimangsa, ya. Dan itu dilempar anaknya itu ke bawah sampai detik terakhir dia akan menghantam ke batu-batu itu. Induknya itu mengambil dengan kerennya, saudara. Syah, begitu saudara. Coba, kalau anak-anak Raja Wali tidak pasrah, tidak berserah kepada, nggak percaya kepada induknya, apa yang terjadi, saudara? Wah, dia waktu terbang, bingung, khawatir, aduh gimana nanti kalau saya jatuh ke sana bagaimana? Anak Raja Wali ini, dia percaya sepenuhnya sama induknya. Induknya tidak mungkin akan membuat dia celaka. Itu sebabnya ambil pada saat detik-detik terakhir, saudara. Itu diselamatkan oleh induk Raja Wali. Tuhan kadang seperti itu loh sama kita, saudara. Pada saat engkau susah sekali mempercayakan hidupmu sama Tuhan, engkau ada di zona nyaman, engkau merasa sarangmu itu nyaman, ya hartamu itu nyaman, keluargamu itu nyaman, pekerjaanmu itu nyaman, engkau gak mau lagi sama Tuhan, gak mau lagi bertumbuh, kadang dibongkar itu sama Tuhan. Bukan ingin bermaksud jahat, saudara, tidak. Tetapi ingin supaya engkau itu betul-betul menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Karena begitu engkau bisa terbang, engkau akan jadi seperti induk Raja Wali. Engkau bisa cari mangsa, engkau bisa kemana-mana, engkau jadi burung yang gagah luar biasa. Ya, hidupmu itu hebat gitu, saudara. Saya kalau membayangkan ilustrasi ini, wow, Alkitab kita ini dahsyat sekali, saudara. Ya, memberikan ilustrasi yang sangat betul-betul memberikan kekuatan buat kita. Jadi jangan buru-buru salahkan Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang digoyang sarangmu, saudara, jangan-jangan Tuhan ingin mengajar engkau supaya engkau berserah penuh kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah tanda. Di saat engkau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka di saat yang sama kekhawatiranmu nihil, saudara. Kekhawatiran adalah tanda bahwa kita belum menyerahkan. Ya, tadi saya sudah mengatakan, saudara. Itu sebabnya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan hari ini. Ya, ketika engkau akan tidak khawatir lagi dan engkau akan aman di tangannya. Ya, ini bagian yang pertama ya, saudara. Itu artinya penyerahan diri. Engkau mempercayakan diri sepenuhnya. Engkau total. Engkau akan aman di tangannya Tuhan. Engkau akan secure. Engkau akan safe gitu ya, engkau aman di tangannya Tuhan, jangan takut saudara. Oke, yang kedua saudara, arti dari ayat yang tadi kita baca, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu artinya adalah ini, willing to be arranged.
mau diatur, mau bersedia diatur oleh Tuhan. Oke, mempercayakan hidup sepenuhnya untuk diatur oleh Tuhan. Ya, trust in the Lord with all your heart. Jadi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini apa artinya? Pilihannya ada dua, saudara. Sesuai dengan ayat ini, pilihannya adalah Anda hidup diatur oleh Tuhan, atau Anda hidup dengan pengertian Anda sendiri. Tadi ayatnya mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jadi ada dua pilihan, saudara. Pilihannya kita hidup bersedia diatur oleh Tuhan, atau kita hidup berdasarkan pengertian kita sendiri. Kita merasa bisa, kita merasa mampu. Nah, itu pilihannya, saudara. Ya, itu pilihannya. Jadi tergantung kepada saudara. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara hal ini yang saya berdoa ini menjadi berkat buat saudara. Bahwa jangan takut untuk merelakan hidupmu diatur oleh Tuhan. Jangan takut kalau kita bersedia diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang seperti apa. Itu pertanyaan penting, saudara. Supaya Anda tahu, supaya Anda yakin, Anda tidak takut lagi menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang seperti apa? Saya menyampaikan ini juga kemarin di anak-anak muda. Yaitu apa? Tuhan yang rancangannya tidak pernah gagal. Jadi kepada siapa Anda menyerahkan hidupmu? Kepada Tuhan yang rancangannya tidak pernah gagal. Loh, dari mana pastor? Dari mana pastor tahu? Dari ayat firman Tuhan. Ayub pasal 42 ayat yang kedua mengatakan demikian, saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perhatikan nih ayat ini, saudara. Jadi Tuhan yang kita miliki itu, Tuhan yang kita menyerahkan hidupnya kepada Dia itu, saudara, itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan hanya itu, saudara. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Lagunya sering kita nyanyikan. Dia tak pernah gagal. Karena dia Allah. Gitu kan lagunya, saudara ya. Dia tak pernah lalai dan seterusnya. Dia tidak pernah gagal. Saudara, kalau mengandalkan pengertianmu sendiri, berapa kali Anda gagal? Pertanyaan saya, pernah Anda gagal? Pernah. Bahkan pada saat kita mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita bahkan akan sering gagal dalam hidup kita, saudara. Betul, saudara? Ya, manusia itu terbatas, pikiran kita, pengertian kita itu sangat terbatas. Jadi tidak bisa kita mengandalkan pikiran kita, saudara, nggak bisa. Kita pikir, oh ya saya harus bekerja begini, kita pakai strategi ini dan itu. Wah, tidak pernah menyerahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, saya mau kalau saya bekerja ini, supaya pekerjaanku ini tetap membuat aku bisa melayani Tuhan. Harus mulai dari situ, misalnya, saudara. Ya, harus berdoa demikian supaya apa? Ketika engkau menyerahkan itu, Tuhan yang akan atur, gitu, saudara. Tuhan yang akan atur, jangan pernah takut. Bahkan kalau kerinduanmu hari Minggu bisa beribadah, kalau engkau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa atur, saudara. Amin. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal rancangannya dalam hidup kita, saudara. Wow, yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya, Anda diberkati, amin. Oke, selanjutnya, saudara, Tuhan yang seperti apa yang kita menyerahkan ini, hidup kita ini? Tuhan yang selalu menolong kita tepat pada waktunya, saudara. Saya waktu baca ayat ini, ya aduh, betul, saudara, seperti anak burung Raja Wali tadi. Rasanya, wah, mau jatuh ini, saudara, hampir kena batu. Mungkin Anda pernah punya pengalaman begitu. Anda hampir hancur, tapi di saat yang tepat, Tuhan datang menolong hidup saudara. Gitu, saudara. Indah sekali. Karena ayatnya mengatakan, saudara, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya
kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya, saudara-saudara. Haleluya, beri kemuliaan saudara. Tepat pada waktunya. Itu yang membuat kita tidak takut untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Siapa di sini yang pernah gagal? Jangan angkat tangan. Jawab di hati. Saya pernah gagal, Pastor. Aku pernah gagal dalam bisnisku ini. Keluargaku pernah gagal. Hidupku pernah gagal. Kenapa? Jangan-jangan karena engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tapi kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan rancangannya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Tuhan akan buat apapun yang engkau lakukan, dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu Dia bisa lakukan, tidak pernah gagal. Suamimu bisa gagal, saudara. Istrimu bisa gagal. Engkau yang sedang mengandalkan anakmu, wah anakku sekarang luar biasa ini. Bisa gagal, saudara. Kalau kamu mengandalkan selain Tuhan, bisa gagal. Tapi kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Saya ulangi lagi saudara pernyataan ini, engkau tidak akan gagal. Haleluya. Haleluya. Katakan, aku tidak akan gagal di tangan Tuhan. Katakan sama-sama, aku tidak akan gagal di tangan Tuhan. Amin. Keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu semua, pelayananmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menolong tepat waktu. Kapan engkau membutuhkan. Rasanya kok, tiba-tiba. Dalam bahasa Jerman itu ujuk-ujuk, saudara. Kok Tuhan datang gitu. Padahal tidak, Tuhan itu sudah siap menolong saudara. Ya, tepat pada waktunya. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dua hal ini, saudara. Dua hal. Saya akan tambah nanti di ibadah yang siang ya, saudara ya. Satu bagian lagi, saudara, saya akan berikan. Tapi di dalam ibadah ini saya berikan dua hal ini saja, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya penyerahan diri total. Total sepenuhnya engkau menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, total. Total berserah. Dan juga tadi saya mengatakan mau atau bersedia diatur. Saudara, di bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan ini, saudara. Tadi firman Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu. Multimedia bisa bantu yang di bagian ayat ya, setelah bagian ini terus. Nah, oke. Perhatikan saudara, ayatnya mengatakan begini saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan bertindak, bertindak, oke. Bertindak saudara, itu dalam bahasa aslinya itu pakai kata asah. Artinya apa? Melakukan sesuatu, melakukan atau memproduksi sesuatu, membuat sesuatu. Nah itu arti kata ini, bertindak. Nah saya mau katakan kepada saudara, ini poin penting saudara ya. Sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya, maka Tuhan tidak akan pernah bertindak untuk hidup kita. Saya ini sedang mengatakan hal yang penting ini saudara. Allah tidak akan turun tangan kalau engkau tidak angkat tangan, saudara. Kalau engkau masih bisa turun tangan, Allahnya angkat tangan, saudara. Karena Anda merasa bisa, Anda merasa mampu, ya wah keluargaku ini begini, pekerjaanku begini, bisnisku begini, ya kan? Semua Anda merasa mampu untuk mengaturnya sendiri, saudara. Allah angkat tangan. Tapi ketika engkau mengatakan, aduh Tuhan, aku angkat tangan. Aku berserah deh kepadamu Tuhan total. Saat yang sama Tuhan langsung turun tangan saudara.
akan melakukan sesuatu untuk hidup saudara. Semuanya di tempat ini. Itu sebabnya tantangannya buat saudara hari ini adalah keputusan yang diambil. Saya berharap saudara mengambil keputusan yang benar hari ini. Tadi kan saya mengatakan saudara bahwa kalau Anda tidak angkat tangan, Allah tidak akan turun tangan. Oke? Saudara? Jadi pertanyaannya buat saudara hari ini, Tuhan kayaknya nggak melakukan apa-apa dalam hidup saya. Kok kayaknya Tuhan nggak menolong hidup saya? Kok kayaknya Tuhan tidak bertindak untuk hidup saya? Kok kayaknya Tuhan tidak do something? Kok kayaknya Tuhan tidak produce something dalam hidup saya? Oh, ternyata jawabannya adalah jangan-jangan karena engkau belum mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau engkau percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah. Percayalah, Dia akan bertindak dalam hidup saudara. Hari ini saya selalu mengatakan tidak ada orang yang tidak punya masalah. Enggak ada, saudara. Tapi kalau hari ini engkau punya masalah, saudara, serahkan hidupmu secara total. Supaya apa, saudara? Supaya engkau secure, supaya engkau aman di tangannya Tuhan. Supaya engkau safe. Yang berikutnya, mau atau bersedia diatur oleh Tuhan hidupmu. Karena pada saat yang sama, Tuhan itu akan melakukan sesuatu untuk hidup saudara. Percayalah saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kehidupan kita, saudara. Di luar pikiranmu, di luar pengertianmu, saudara, Tuhan itu bisa melakukan kuasanya dalam hidup saya dan saudara. Bahkan itu kayaknya harus mujizat. Mujizat pun Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Untuk suamiku, pastor, kayaknya suamiku itu butuh mujizat. Karena sudah ditumpang tangan, tumpang kaki juga gak bisa, pastor, ternyata. Oke, butuhnya mujizat. Doa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak atas hidupmu, saudara. Melakukannya bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini ambil keputusan. Saya akhiri, saudara, sharing saya ya untuk siang ini dengan dua hal ini, saudara. Tapi firman Tuhan itu bukan pengetahuan, tapi firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan. Artinya begini, saudara. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan, mau pendeta besar, pendeta kecil, yang penting adalah respon saudara untuk menerima kebenaran itu supaya terjadi dalam hidup kita semuanya, saudara. Maukah saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, saya ingin mengajak saudara membuat pernyataan melalui pujian. Lagu tadi yang kita nyanyikan, Yesus yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Amin. Katakan saudara dengan imanmu. Lebih siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus hanya Kau. Yesus hanya